Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada maghrib ya hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram. Dan ini pertemuan terakhir ya sebelum Ramadan. Nanti Ramadan kita libur. Insyaallah nanti ketemu lagi setelah Lebaran ya. Dan kita masih membahas tentang bab al-qasam ya, pembagian ya hak-hak istri yang dilakukan oleh suami yang poligami, yang punya istri lebih dari satu. Pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan memasuki hadis yang kelima, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna Saudata binta Jam'ata wahabat yaumaha li Aisyah. Bahwasanya Saudah bintu Jam'ah, ini salah satu istri Nabi ya. Beliau menghibahkan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bagian giliran Saudah bintu Jam'ah diberikan kepada Aisyah. Jadi misalnya malam ini gilirannya Saudah bintu Jam'ah, kata Saudah, ya, engkau bersama Aisyah saja ya Rasulullah. Jadi diberikan, dihibahkan waktunya. Jatahnya dihibahkan kepada Aisyah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaksimu li Aisyah yaumaha wa yauma Saudah. Dan Nabi sallallahu membagi jatah hari untuk Aisyah juga jatah hari untuk Saudah. Jadi dapat double. Ya, jatah untuk dirinya dan jatah bagian hari yang harusnya untuk Saudah itu juga diberikan oleh Saudah kepada Aisyah, sehingga Nabi lanjut bersama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, Saudah ini adalah istri Nabi yang paling sepuh. Istri Nabi yang paling sepuh. Ya, beliau waktu dinikahi Nabi usianya juga sudah sepuh. Sudah ya, ada sebagian riwayat menjelaskan sittah wasittin. Waktu dinikahi Nabi usianya sittah wasittin. Sittah wasittuna sana. 66 tahun. Waktu dinikahi oleh Nabi. Dan usianya lebih tua dari Nabi. Nabi waktu itu usianya 50 tahun. Sama waktu Nabi menikah dengan Khadijah, itu juga istrinya lebih tua ya. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan khamsa wa arba'in ya. Ada beberapa riwayat. Nah itu jadi, dan Saudah ini ada yang mengatakan beliau istri pertama Nabi setelah ditinggal oleh Khadijah. Istri pertama Nabi. Tapi ada yang mengatakan istri kedua. Aisyah dulu dinikahi, baru kemudian menikah dengan Saudah bintu Jam'ah. Tapi tinggal bersamanya memang duluan dengan Saudah bintu Jam'ah. Kalau dilihat urut-urutan akad pernikahannya, itu pertama kali Rasul menikah setelah menduda dengan Aisyah. Tapi karena waktu itu Aisyah usianya masih berapa tahun? 6 tahun ya. Belum bisa tinggal bersama. Baru ketika usia 9 tahun tinggal bersama Nabi. Nah, sementara Saudah bintu Jam'ah menikah langsung tinggal bersama Nabi. Nah, bedanya di situ.
Kalau akadnya duluan Aisyah, tapi tinggal bersamanya duluan Saudah bintu Jam'ah. Dan tadi beliau usianya sudah sepuh gitu. Nah, karena mungkin sudah tidak begitu membutuhkan sebagaimana kebutuhan Aisyah, dan Saudah paham betul ya betapa Nabi itu sangat mencintai Aisyah. Karena Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang statusnya gadis. Yang lain semua janda. Nah, karena itu maka Saudah menetapkan hibah jatahnya beliau itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu karena kepahaman beliau terhadap perasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sekaligus kasih sayang beliau kepada Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Mana dalil bahwa Saudah bintu Jam'ah adalah orang kedua yang dinikahi Nabi setelah Aisyah? Nah, berdasarkan keterangan Aisyah sendiri dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Aisyah, "Kanat awwalu mura'atin tazawwajahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'di." Jadi Saudah bintu Jam'ah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi setelah aku. Berarti kedua kan? Karena pertama Aisyah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kesimpulan lainnya Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan boleh ya, seorang istri menghibahkan hak pembagian jatahnya kepada istri suaminya ke istri yang lain dari suaminya. Itu boleh ya. Jadi kalau ada seorang istri dia mau memberikan jatahnya kepada istri atau kepada madunya, itu boleh, hukumnya boleh. Dan itu dilakukan oleh Saudah bintu Jam'ah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu kesimpulan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian Bapak Ibu dan sekalian, kesimpulan lainnya, nah Bapak sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Di sini katakan ya juzulil mar'ati antahiba. Ya. Qasamaha lizauji. Ya. Boleh seorang istri menghibahkan bagiannya dari suaminya tadi. Nah, ini. Yang pertama tadi boleh seorang istri menerima hibah bagian jatah dari istrinya yang lain. Jadi menerima boleh, memberikan juga boleh. Dan itu terjadi dan Nabi SAW tidak menolaknya. Nah, maka Nabi pun menerima keputusan Saudah bintu Jam'ah, dan Aisyah pun menerima hibah dari Saudah bintu Jam'ah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu, intinya tadi tentang menghibahkan jatah boleh. Apapun sebabnya. Kalau tadi kan sebabnya apa? Sebabnya karena beliau tahu suaminya lebih mencintai Aisyah. Kelihatan gitu secara perasaan Nabi cinta kepada Aisyah. Secara perasaan, dan itu tidak ada masalah ya. Yang penting jatahnya dibagi sama, dibagi rata kan itu. Tapi Saudah paham. Nah, tentang apa yang nampak itu ya dari perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ya sekalian. Ya, di antara kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang kelima itu tadi. Kemudian yang keenam, an Urwata radhiyallahu anhu qalat Aisyah radhiyallahu anha, dari Urwah radhiyallahu anhu dia berkata, qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata kepada Urwah, ya ibna ukhti, wahai anak saudaraku,
Berarti Urwah itu apanya Aisyah? Keponakan. Betul. Wahai putra saudaraku, saudara perempuanku. Nah, siapa ibu dari Urwah? Ibunya adalah Asma bintu Abi Bakrin. Ya, bapaknya Zubair. Jadi Urwah ibnu Zubair atau Urwah ibnu Asma binti Abi Bakrin. Maka beliau kedudukannya bagi Aisyah adalah keponakan, anak saudaranya. Nah, Aisyah menceritakan kepada Urwah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasam. Jadi Rasulullah SAW itu beliau tidak pernah membedakan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam pembagian jatah. Fi min muksihi indana. Ya. Pembagian jatah tinggalnya bersama kami. Jadi tidak ada yang lebih diutamakan. Sama gitu ya. Wa kana qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Dan ya sedikit hari yang dimiliki, karena bayangkan hari dalam sepekan ada berapa? 7. Sementara isi beliau ya enggak, waktu ditinggalkan berapa? 9 ya. 9 atau 11 tadi. Ada 2 budak ya, 2 hamba sahaya yang kita udah bahas dulu ya. Salah satu yang masyhur itu Maria Al-Qibtiyah ya. Dan ada satu lagi. Total 11. Nah, sementara dalam sepekan hari cuma 7 hari. Hari cuma 7 hari, isinya ada 11. Nah, kan tidak terlalu banyak tuh waktu yang dimiliki kan. Nah, qalla yaumun. Jadi sebentar ya. Illa wa huwa yatufu alaina jami'an, kecuali Rasul itu ya yatuf itu berkeliling ya untuk membagi jatah tadi alaina kepada kami jami'an semuanya. Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin. Dan beliau mendekat kepada setiap istri beliau ya, tanpa min ghairi, tanpa masis itu berjima, tanpa melakukan jima, hatta yablughu allati huwa yaumuha, ya sampai ya, hingga sampailah jatah hari bagi si istrinya itu. Fayabitu indaha, beliau akan tinggal bersama istri yang kebagian jatah harinya itu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Abdullahu wa Sahahu Al-Hakim. Jadi maksudnya Rasul itu tidak berjima dengan seorang istrinya, tapi dalam satu hari beliau keliling. Tidak berjima dengan istrinya kecuali kalau pas itu jatahnya. Bisa dipahami ya? Kalau itu jatah hari si A misalnya, baru Rasul bisa jadi berjima dengan si istrinya itu. Tapi kalau bukan jatahnya hari itu, beliau hanya mendekat saja, muter mendekat, menyapa, ya mungkin bertanya apa, butuh apa dan seterusnya. Tapi min ghairi masis, karena itu bukan jatahnya, gitu. Lalu kata Aisyah dalam hadis yang ketujuh, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal asra. Jadi Rasul SAW ketika beliau sholat asar, daro ala nisaihi, ba'da asar itu beliau muter ke istri-istrinya setiap ba'da asar, karena rumah istrinya kan berdekatan. Ya, di situ walaupun ada yang agak sedikit jauh Sofiyah itu ya, nah, tapi masih bisa ditempuh. Dan itu dilakukan ya, hampir setiap ba'da sholat asar. Summa yadnu minhunna, kemudian beliau mendekat kepada mereka isi-isinya itu. Nah, ini besarian ya, hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, ini cerita dari salah satu istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka di antara kesimpulan penting yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-6 dan ke-7 ini, Bapak Ibu, ya,
bahwa hadis ini dalilun ala anna az-zauja yahrisu alal adli baina zaujatihi. Nah, hendaklah seorang suami itu dia berusaha sebisa mungkin untuk bersikap adil di antara istri-istrinya. Wa alla yufaddilu ba'dahunna ala ba'din la fil mabiti wa la fi ghairihi. Dan hendaklah tidak melebihkan sebagian dari istrinya atau sebagian istri yang lain, baik dalam tinggal bersama bermalam atau dalam pembagian yang lainnya yang sifatnya selain perasaan itu, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Itu jadi suami harus adil. Artinya apa? Jika misalnya ada 4 istrinya, aslinya ini jatah istri pertama, tapi si suami ini mengunjungi istri kedua, maka istri ketiga, istri keempat juga harus kunjungi. Gitu. Jika hari ini adalah jatah istri pertama, tapi kemudian si suami ini mengunjungi, dan mengunjungi itu boleh, mengunjungi istri kedua, maka jika istri kedua dikunjungi, begitu seharusnya istri ketiga dan istri keempat dikunjungi juga, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Jadi setiap ba'da asar itu muter Nabi, hanya sekedar untuk mengunjungi, ingin tahu keadaan istrinya masing-masing. Tapi tadi min ghairi masis, ya. Min ghairi masis. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, hadis ini yadullu ala husni mu'asaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inayatihi bi azwajihi. Hadis ini menunjukkan baiknya perlakuan Nabi dan perhatian Nabi kepada istri-istrinya. Itu Nabi sangat baik sekali, ya. Bagaimana beliau memperlakukan istrinya, bagaimana beliau memperhatikan istrinya. Maka beliau sering tadi muter kepada mereka semua untuk mencari tahu keadaan masing-masing, untuk mencari tahu apa kira-kira kebutuhan masing-masing. Nah, ini menunjukkan kebaikan perlakuan Nabi kepada istri-istrinya. Ini Bapak Ibu dan harus sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Atau kadang-kadang kata Aisyah, jika Nabi yang tidak keliling, berdasarkan hadis dari Anas, annahunna kunna yajtami'na kulla lailatin. Jadi para istri Nabi itu berkumpul setiap malam fi baitin lati ya'tiha, di rumah istri yang itu adalah jatahnya. Misalnya jatahnya Ummu Salamah misalnya. Jatah Ummu Salamah. Nah, maka istri-istri Nabi itu pada malam tersebut akan kumpul di situ. Akan kumpul di rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nanti ketika jatahnya istri yang lain misalnya Sofia atau Saudah bintu Jam'ah atau Jainab misalnya, maka istri-istrinya pun akan kumpul di rumah istri yang kebagian jatah itu. Nah, itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, tujuannya apa? Tadi ya. Kenapa mereka berkumpul? Nah, di antara tujuannya fa innal ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi al-istifadah min nasaihihi wa taujihatihi. Ya, Bilal. Ya, yaitu untuk mengambil faidah dari nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Nabi atau mungkin arahan-arahan dari Nabi. Jadi mereka senang gitu dengerin nasihat Nabi, arahan Nabi. Makanya ingin ketemu beliau. Oh, jatahnya siapa nih? Kumpul di sana. Sebentar habis itu nanti pulang. Nah, ini Bapak-bapak dan sekalian dan ibu-ibu serta hadirin hadis sekalian, ya. Di antara alasan kenapa mereka para istri Nabi itu senang gitu ya, berkumpul di rumah istri Nabi yang itu jatahnya. Yaitu. Lalu kesimpulan lain, Bapak sekalian, tujuan lain,
Selain untuk mendengarkan nasihat Nabi, juga dalam rangka untuk menyatukan hati mereka. Biar hatinya itu saling terpaut satu sama lain ya. Karena komunikasi bagus, sering kumpul gitu ya. Itu. Nah, sekaligus untuk tentu saja menyambung ya hubungan kekeluargaan ya. Ta'arufan tawasulan ya, termasuk tentu ya supaya kompak antara mereka. Nah, itu di antara motif kenapa para istri beliau berkumpul ya di rumah salah satu istrinya, istri Nabi maksudnya, yang kebagian jatah itu. Yaitu Bapak sekalian. Lalu kesimpulan lain dari hadis ini, ya, dari hadis nomor 6 dan 7 tadi ini adalah, nah, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi mengkhususkan salah satu istrinya. Tidak ada. Walaupun dari sisi perasaan ada. Cuma beliau tetap tidak mengkhususkan. Tetap dibagi rata, dibagi secara adil. Nah, sekaligus hadis ini menunjukkan jika si suami ya, dia harusnya berada di rumah salah satu istrinya, memang jatah, katakanlah jatah istri pertama, hadis ini menunjukkan boleh si suami tadi ya, masuk ke rumah istrinya yang lain, mendatangi istrinya yang lain. Walaupun sebenarnya hari itu adalah jatah istri pertama misalnya. Maka tidak mengapa si istri kedua, ketiga, keempat dikunjungi, itu tidak masalah. Karena tadi Nabi mengunjungi setiap ba'da asar kan. Itu nggak ada masalah. Jika seluruh istrinya diperlakukan sama. Itu syaratnya itu. Nah, katakanlah istri pertama, jatahnya istri pertama. Lalu si suami ini keliling ke istri kedua, ketiga, keempat. Maka nanti ketika jatah istri kedua harus begitu juga. Istri pertama harus dikunjungi juga sebagaimana dulu waktu jatahnya beliau yang lain dikunjungi. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi selama itu idza kana yu'amilu jami'a zaujatihi kadzalik. Selama diperlakukan seperti itu maka seluruhnya harus diperlakukan secara sama. Nah, lalu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang suami kepada istri kedua, ketiga, keempat jika itu jatah istri pertama? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan istrinya yang bukan jatahnya? Nah, di sini katakan idza dakhala alaihinna, nah, an yuqabbila au yalmasa au yuda'iba biduni jima'in. Nah, jadi kalau seorang suami punya istri lebih dari satu, katakan istrinya 4, lalu dia ini keliling si suami ini, boleh ya, bercanda boleh, mencium istrinya boleh, bersentuhan dengan istrinya boleh. Yang enggak boleh cuma satu, jima, itu saja ya. Yang lain boleh, itu tidak dilarang ya. Itu kenapa? Li'annal jima'a hakun li sahibati an-naubah, karena jima itu haknya, jatahnya istri yang dapat giliran pada hari tersebut. Itu. Nah, sementara istri yang lain tidak boleh, hanya boleh dikunjungi tadi. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya serta hadis sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain, di antara kesimpulan dari hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-7 ya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian hadis yang ke-8, Bapak Ibu dan hadis sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain ya. An Aisyah radhiyallahu anha, masih dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradihi alladhi mata fi, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sering bertanya di saat beliau sakit, terutama di hari di mana beliau meninggal ya, di saat sakit sudah parah gitu ya. Beliau sering bertanya, aina ana godan, besok saya harus di mana? Di rumah istri pertama, kedua, ketiga, atau seterusnya.
Sampai kalau 11 sampai 11 gitu ya. Aina ana godan. Nah, Bapak Ibu, ya. Kata Aisyah yuridu yauma Aisyah. Rasul ingin segera ya sampai kepada jatah Aisyah. Itu kata Aisyah sendiri ya, yuridu yauma Aisyah. Jadi Rasul ketika tanya aina ana godan, itu maksudnya karena beliau ingin segera bersama Aisyah. Gitu. Fa adina lahu azwajuhu, maka seluruh isi-isi beliau pun mengizinkan untuk beliau ya yakunu haitsu syaa, untuk berada di mana yang beliau kehendaki. Pakana fi baiti Aisyah radhiyallahu anha, dan yang diinginkan oleh Nabi adalah di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Hadis muttafaqun alaihi. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Ya. Jadi Rasul ketika dikatakan yuridu yauma Aisyah itu kok lama banget gitu, enggak nyampe-nyampe ke giliran Aisyah. Itu istibta li yaumi Aisyah. Tapi Rasul berusaha tetap adil gitu. Walaupun sedang dalam keadaan sakit, beliau ingin tetap adil agar seluruh hak isi-isinya terpenuhi. Bisa dibayangkan ya, lagi sakit, isinya banyak, muter. Hari ini di isi pertama, hari berikutnya isi kedua dan seterusnya. Dan itu dilakukan oleh Nabi ya sallallahu. Cuma karena beliau sudah sakit, beliau sudah sakit parah kan, sudah tidak ingat gitu. Ini giliran di istri yang mana kan gitu. Apalagi kan isinya banyak, 11 gitu ya, atau 9 karena yang 2 adalah hamba sahaya gitu ya. Ini di bagian isi yang mana? Maka Rasul sering bertanya, aina ana godan, aina ana godan. Gitu. Nah ini karena beliau sudah sakit sehingga beliau kesulitan untuk mengingat-ingat ini jatahnya isi siapa, isi yang mana maksudnya. Nah ini sekalian. Nah tadi maka di sini dalilun ala annal maridu yaksimu baina nisaihi. Orang suami yang sakit, nah itu harus membagi secara adil di antara isi-isinya. Wa annal marad laisa uzran fi tarkil qasam. Nah, ini penting. Dan sakit itu bukan uzur untuk meninggalkan pembagian. Karena sakit, udahlah saya di rumah isi yang pertama aja misalnya. Itu nggak boleh gitu. Nggak boleh, tetap harus walaupun sakit. Makanya Rasul tanya, aina ana godan, aina ana godan. Kecuali istri kedua, ketiga, keempat ikhlas, ridho. Ya udah selama panjenengan sakit di isi pertama terus nggak apa-apa. Misalnya kan, yang isi yang lain mengatakan begitu, maka boleh di situ. Selama isi yang lain tidak mengatakan hal itu, tidak ridho, bagiannya diberikan kepada salah satu istrinya, maka tanggung jawab dan kewajiban si suami tadi tetap muter. Jadi sakit bukan uzur. Itu kesimpulan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan ya. Jadi al-marid ya bukan uzur, laisa uzran fi tarkil qasam. Nah itu. Kenapa? Li'annal ghurda minhu, karena tujuan daripada pembagian itu adalah apa? Al-mabit wal usra. Tinggal bersama, bermalam bersamanya, dan al-usra. Ya perlakuan kepada istri yang mendapatkan jatah. Jadi walaisal jima faqat, bukan hanya sekedar jima. Nah, karena boleh juga misalnya malam ini adalah bagian isi kedua. Yang penting tidur bersama, ngobrol-ngobrol, makan bersama. Soal apakah berjima atau tidak, ya itu terserah kesepakatan saja. Kalau mau dilakukan, kalau tidak ya sudah. Nah itu, jadi tujuannya adalah bersamanya itu. Nah itu ya sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu ketika Rasul bertanya-tanya seperti itu, para istri-istri beliau paham apa yang diinginkan oleh Nabi. Nah, maka akhirnya summa istajana azwajahu an yakuna inda Aisyah fa adzanna lahu. Kemudian beliau izin kepada istri yang lain agar beliau bisa tinggal bersama Aisyah. Jadi kalau mau memilih salah satu, izin.
kepada isi-isinya. Saya boleh enggak ya ketika saya sakit begini untuk tinggal bersama istri saya yang kedua misalnya. Nah, jika isi-isi yang lain mengizinkan, boleh, silakan. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Tapi jika tidak, maka tidak boleh. Tapi istri Nabi tentu saja beliau paham ya, mereka paham. Nah, apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya mereka mengizinkan Nabi tinggal bersama Aisyah sampai akhirnya beliau wafat di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha di rumah Aisyah, bahkan sampai beliau dikubur di kamar Aisyah. Itu, dan memang begitulah semua nabi itu dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal dunia. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi saya kira ini ya sampai hadis ke-8, waktunya tinggal 5 menit atau tinggal 6 menit ini ya. Bagi Bapak Ibu yang mau ngeteh, ada teh panas itu di luar. Nah, silakan ambil. Nah, atau yang mau bertanya silakan. Ya, Fadal, panasin. Ini Pak Ustaz, kan rata-rata Ustaz itu ilmu tentang tauhid tahu. Ya. Cara berbuat tadi sama ini juga paham. Posisi badan juga oke ya. Ya. Tapi tidak ta'adud itu termasuk enggak? Termasuk kabur maktan mindoli anak lima. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Nasir ya. Jadi saya kira jelas ya pertanyaannya. Ada sebagian ustadz mereka, sebagian loh, nggak semua. Karena banyak juga ustadz yang ta'adud kan. Iya nggak? Ya. Mereka paham ilmu tentang bagaimana harus bersikap adil kepada istri kan. Mereka paham bahwa ta'aduduz zaujat juga adalah sunnah Nabi ya, Nabi melakukannya. Nah, tapi kok kenapa ada banyak di antara mereka tidak mau poligami? Itu Pak Nasir. Nah, apakah itu tidak termasuk menyelisih sunnah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun ya. Besar kemurkaan Allah. Nah, kamu mengatakan sesuatu padahal kamu sendiri tidak melakukannya. Nah, itu kira-kira kena ancaman itu atau tidak gitu. Itu yang dimaksud Pak Nasir ya, pertanyaannya. Nah, jawabannya tidak. Tidak. Karena apa? Karena harus kita lihat ayat Allah yang lain. Jadi jangan hanya melihat dari satu ayat. Betul memang, ya seorang yang punya ilmu ketika dia mengatakan sesuatu, ya harusnya dia melakukan hal itu. Selama tidak ada uzur ya. Kan ada nanti uzur. Ada orang berilmu, dia tahu ilmu ininya, tapi dia tidak bisa melakukan karena ada uzur misalnya. Kan bisa. Nah, sehingga tidak bisa melakukan apa yang sudah disampaikan itu. Nah, Pak Nasir, terkait dengan poligami ini kan ada ayat lain yang kita pernah singgung juga. Nabi kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Pangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Nikahilah ya, apa yang baik menurut kalian dari para wanita. 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka satu saja. Berarti para ustadz yang tidak poligami itu karena khaufa alla ya'dil. Mereka takut tidak bisa adil gitu. Makanya udah satu aja. Daripada dosa. Nah itu kan. Ya. Kan ada cabang syirik itu syirik khauf. Takutnya suami poligami kan takut sama istrinya. Itu termasuk syirik. Syirik khauf. Nah tadi ini berarti pertanyaan lain lagi kan? Nah, kalau tadi udah terjawab ya? Ya, terjawab. Lalu bagaimana kalau ada seorang suami, ini bukan ustadz lagi kan? Umum ini, umum ya.
Yang tadi yang tadi udah terjawab kan. Nah, ini bagaimana lalu kalau ada seorang suami dia tidak mau poligami karena takut istri. Gitu kan? Ya. Takut maksudnya takut istri itu gimana Pak Nasir? Takut diceraikan istrinya? Hanya takut kepada Allah. Ah. Atasnya kan yang lain itu dibawa dulu. Iya. Jadi Ya. Enggak, yang dimaksud takut istri ini takut apanya? Takut dipermuti. kan macam-macam ya. Ada yang takut mungkin gak dikasih jatah, bisa jadi. Ada yang takut karena isinya orang kaya, suaminya orang biasa, nanti isinya minta cerai, akhirnya jadi kere lagi. Nah, kan lain-lain, takutnya lain-lain. Ya kan? Nah, jadi tergantung takutnya. Kalau takutnya rasional, itu bukan khauf sir namanya. Takutnya rasional. Sama seperti orang takut dari ular. Kan rasional. Saya takut jalan ke sana ke kebun malam-malam. Kenapa? Takut ada ular kan? Itu bukan syirik. Enggak syirik. Nah, karena takut yang ya bisa makul ya makul. Itu natural, alamiah. Yang takut syirik itu kalau kita takut kepada pocong, sinder bolong, apalagi dan konco-koncone lah ya. Katanya di makam situ itu ada hantunya gitu ya. Lalu kita takut jalan lewat situ. Nah itu namanya khauf sir, yaitu yang syirik. Tapi kalau takut istri, belegernya kan jelas itu. Ya. Apalagi kalau takut nanti kalau saya poligami, istri ini minta cerai padahal dia orang kaya kan gitu. Nanti ya saya jadi kere kan. Padahal saya kerja di perusahaan milik dia kan gitu. Nanti dipecat repot urusannya kan gitu. Nah itu bukan. Ah? Oh panjang. Iya. Ya oke. Jadi clear ya. Tidak, itu bukan bagian dari kesyirikan ya. Ya baik. Ya. Nyata mentah. Karena janda kaya. Ya. Janda kaya raya. Itu kan temen jadi sampai sekarang itu kemarin naik ke saya. Ya, minta jenengan untuk enggak. Ya. Kita disarankan Ya. kita sangat terpesek. Dia kan suka ngaji-ngaji gimana. Temen itu suka sama ustaznya. Menyatakan suka sama ustaznya. Ngomong ke Pak Juandi begitu. Terus ustaznya itu mau nolak nggak enak, tapi katanya mau ya, tapi takut sama istri juga. Isi yang pertama. Yang pertama, karena udah kalau nikah sama kami, nanti takut juga karena kami kaya, tapi masih muda. Jadi si ustaz itu sampai sekarang itu masih Maju mundur. ya masih mundur. Ya. Itu seorang perempuan menyatakan kita kepada ustaz itu termasuk merusak apa ya? Pakai enggak? Maksudnya Merusak yang merusak hubungan suami istri atau tidak? Ya. terus sebagai teman itu menyatakan itu lebih baik mundur Pak Bunda karena kalau ustaz kan juga sunnah kalau mau. Ya, baik. Sudah sadar. Ya, terima kasih Pak Juandi. Tidak, itu tidak merusak hubungan. Jadi boleh saja seorang wanita menghibahkan dirinya untuk seorang laki-laki. Maksudnya menawarkan dirinya. Dan itu kita udah pernah bahas dulu. Ada kan seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi kan? Ya, Khadijah termasuk pertama kali yang menyampaikan keinginan. Yang dulu pernah kita bahas. Ya kan? Yang akhirnya dinikahi oleh sahabat lain. Yang maharnya hafalan Quran itu kan? Nah itu boleh. Jadi seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang menurut dia cocok untuk menjadi suaminya. Itu bukan aib, Boleh saja. Ya, asal tadi laki-laki yang dia tawarkan dirinya itu emang orang baik gitu ya, orang soleh. Tidak ada masalah. Nah, tapi sang laki-laki sama tadi itu kasihan sama istri pertamanya penyakit dari sang istri. Kasihan sama istri pertama maksudnya. Ya. Nah, tinggal nanti tergantung suaminya kalau gitu. Kalau tadi kan ada dua hukum yang antum tanyakan kan? Hukum wanita menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki, dua hukum bagi seorang laki-laki tadi mengambil keputusan apakah dia nikah
menikahi istri kedua atau tetap tidak gitu ya. Nah, kalau yang perempuan tadi boleh jelas ya. Boleh. Apalagi saya berniat juga mau mensupport dakwah. Gitu ya misalnya. Bagus seperti Khadijah kan itu. Nah, sementara suami dan itu bukan pelakor ya kayak gitu itu. Itu bukan pelakor. Pelakor itu kalau dia mendekati seorang laki-laki yang sudah punya istri, lalu dia ngompor-ngompori suaminya, wis yang isimu diceraikan saja. Nah, itu namanya pelakor. Namanya perebut laki orang. Pelakor. Ya, pelakor itu perebut laki orang ya. Itu istilah zaman sekarang Pak Sobri. Nah, itu dia bukan pelakor karena dia menawarkan diri dan tidak menyuruh si laki-laki tadi menceraikan istrinya kan itu. Ya, dia mau jadi istri yang kedua. Sementara sikap si laki-laki ini apakah dia nikahi atau tidak, ya itu tergantung kesanggupan dia. Kalau dia sanggup berbuat adil, maka tentu lebih baik diambil kalau mampu. Itu. Kalau tidak, ya dia harus tolak. Dia tawarkan saja yang lain aja gitu. Jangan saya kan gitu. Jadi itu, Pak. Jadi boleh. Gimana? Taruh Pak. Gimana? Saran? Gimana sarannya? Oke. Gimana Pak? Atau minta bukan nama istri pertama juga Pak. Oke, ya. Oke, baik. Ya, kalau mau ada kecenderungan bisa ke istri pertama, Bu, gimana? Boleh nggak nih? Ada wanita lain menawarkan dirinya untuk dinikahi, untuk jadi istri saya. Ya, musyawarahkan. Iya. Kalau istrinya nggak boleh, jangan. Nah, itu monggo. Yang jelas izin istri pertama bukan syarat. Seandainya istri pertama nggak mengizinkan, boleh nggak suami tadi nikah? Boleh, kalau dia bisa adil. Saran Pak Juandi yang terakhir, apa yang bisa disampaikan nasihat kepada si wanita ini? Ya tadi kalau memang si ustadz itu mau, ya kamu lanjut. Kalau dia agak keberatan, lebih baik cari ustadz lain, gitu aja. Cari orang lain. Yaitu wallahu taala alam. Baik, Bapak Ibu, cukup ya? Ya, ini jadi sampai hadis nomor 8. Insya Allah nanti hadis nomor 9 dan seterusnya kita akan bahas setelah lebaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.